kita ini di masjid-masjid itu kan sering melihat beduk. Tanpa kita sadari, beduk itu sudah dikenal manusia itu sejak ribuan tahun lalu, bahkan jauh sebelum Islam lahir. Di berbagai peradaban kuno, genderang besar itu digunakan untuk ritual keagamaan, penanda waktu, komunikasi jarak jauh, atau penanda bahaya atau perang. Artinya beduk itu adalah sebuah warisan budaya universal. Sebelum masuk ke Nusantara, beduk itu sudah dikenal di Tiongkok kuno. Di Tiongkok, kalau kita melihat film-film Cina itu kan biasanya ada seperti beduk ditabuh ketika mau perang gitu. Di India juga ada, di Afrika dan Timur Tengah itu juga ada. Jadi ya beduk itu memang benar-benar warisan budaya dunia. Dan di Timur Tengah fungsi beduk itu tidak melekat pada ibadah Islam, karena Islam itu ya panggilannya ya azan sebagai penanda waktu salat. Jadi ya itu beduk itu ya akulturasi budaya saja antara Islam dan budaya Nusantara. Sebelum Hindu, Buddha, Islam, masyarakat itu sudah mengenal alat pukul besar dari kayu yang berlubang, diberi kulit binatang, itu sudah mengenal. Ya fungsinya untuk memanggil warga, upacara-upacara, penanda bahaya, itu penanda waktu. Bahkan pada kerajaan Hindu Buddha seperti Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit itu sudah dikenal sekitar abad 4-13 Masehi. Itu sudah dikenal dalam relief dan naskah kuno itu juga sudah menyebutkan keberadaan genderang upacara. Itu sudah makanya dulu kita ada yang namanya genderang perang. Genderang perang itu Pakai beduk. Baru sekitar abad 7-13 Masehi ketika Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang Arab, Persia, Gujarat, itu para penyebar Islam itu tidak menghapus tradisi lokal. Artinya kalau dulu di zaman kerajaan sudah dikenal genderang seperti itu, ya tinggal melanjutkan saja dan diakulturasikan dengan azan itu. Jadi sebelum azan ditandai dengan bulan beduk. Ya kalau di Jawa Wali Songo sangat berperan ini. Jadi itu Seni dakwah. Terus ya akhirnya beduk lebih mengarah kepada panggilan spiritual. Saya pernah ke Jawa Tengah, ke daerah Laweyan. Di situ ada satu masjid. Terus beduknya itu kabarnya hadiah dari Joko Tingkir kalau tidak salah. Di situ masih ada, beduknya masih ada. Ya memang tidak bulat simetris seperti beduk-beduk saat ini. Mungkin yang diambil bukan bentuknya, tapi nilai filosofis atau ya nilai sejarahnya lah. Nilai sejarahnya. Karena secara simbolik itu ada yang mengatakan kayu itu adalah simbol jasad manusia. Kulit itu simbolnya hawa nafsu. Terus ruang kosong itu simbolnya jiwa. Pukulan beduk yang ditabuh itu simbol dari kesadaran. Artinya beduk itu mengajarkan manusia itu perlu dipukul agar memunculkan sebuah kesadaran, digugah dengan cara dipukul. Artinya ya ada sebuah benturan. Memang manusia itu kadang belum mau berpikir jika dia belum terbentur sesuatu. Kalau dia sudah terbentur sesuatu, maka dia
akan berpikir dan akan menggaung, berbunyi begitu. Artinya sebuah getaran itu dihasilkan dari sebuah pukulan yang keras, meresonansi begitu. Nah, manusia dalam mewarnai kehidupannya ya memang harus siap menerima pukulan agar mampu meresonansikan sesuatu yang baik. Ya, di Jawa dan di Sunda kalau beduk itu ya memang identiknya dengan masjid. Kalau di era kolonial, beduk juga bisa bermakna sebagai simbol perlawanan kultural, karena kalau dulu itu kabarnya simbol-simbol perjuangan itu di masjid. Bahkan kolonial Belanda itu pernah membatasi penggunaan masjid karena dianggap ya penggunaan beduk gitu loh. Penggunaan beduk. Karena dianggap itu adalah cara untuk memobilisasi massa. Oh iya, karena untuk mendatangkan itu tadi nggih. Nggih. Jadi pada waktu itu beduk ya menjadi alat sosial politik. Beduknya ditabuh berarti orang pasti kumpul. Orang kalau tidak kumpul terus nanti dia akan membahas apa dan mungkin dianggap membahayakan. Dan saat ini beduk masih dipertahankan. Selain dia merupakan warisan budaya dunia yang dikenal di berbagai dunia, beduk juga memiliki sejarah yang panjang di Nusantara ini. Khususnya untuk agama Islam yang saat ini beduk itu ya identik dengan mas di masjid yang begitu. Beduk adalah warisan prasejarah. Terus ya termasuk akulturasi Hindu Buddha, media dakwah, simbol Islam yang damai begitu. Nah, dulu itu kalau wis krungu beduk engko bengi takbir. Oh anjir. Isuk wis Seperti itu. Isuk wis beduke ditabuh ngoten niku. Dan menabuh beduk itu tidak gampang. Artinya ada nadanya, ada ritmenya. Kadang kalau nggak belajar ya biasanya kalau setelah taraweh begitu ya ditabuh begitu. Dan itu ya nggak semua orang bisa. Saya dulu pernah belajar tapi ya saya lali. Artinya terlepas dari apapun, beduk adalah sebuah budaya yang memiliki perjalanan yang sudah cukup panjang, Pak. Bukan hanya di Nusantara, tapi juga di dunia. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa nguri-uri keberadaannya.